Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ghina'i faqri wa hayati ruhi wa sururi qalbi wa najati fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah bisa bertemu kembali. Kita akan mengawali kajian baru dengan tema kisah para sahabat. Pada episode kali ini kita akan mempelajari kisah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Insyaallah dalam waktu kurang lebih 5-8 menit kita akan belajar kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nama beliau sebetulnya adalah Abdul Syamsin, hambanya matahari. Ini sebelum memeluk agama Islam, Abdul Syamsin. Beliau masuk Islam bukan di awal-awal Islam. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini masuk Islamnya bukan di awal Islam. Justru setelah tahun ke-6 Hijriah. Ya, setelah tahun ke-6 Hijriah. Artinya wafatnya Nabi Muhammad SAW hanya tersisa sekitar 3-4 tahun sebelum wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu masuk Islam, ketemu Rasulullah SAW, maka ditanya, Masmuk, siapa namamu? Dijawab, Abdul Syamsin. Nama saya adalah hambanya matahari. Sama Allah kemudian dirubah. Tidak, namamu adalah Abdurrahman. Namamu adalah Abdurrahman, hambanya Allah yang maha penyayang. Maka sejak hari itu, Sayyidina Abu Hurairah namanya berubah, radhiyallahu anhu. Dari Abdul Syamsin menjadi Abdurrahman. Tetapi nama beliau Abdurrahman bin Sakhr ini justru tenggelam atau jarang disebut. Kenapa? Karena sejak kecil Abu Hurairah itu punya kucing. Ya, punya kucing dan sangat cinta dengan kucingnya. Jadi kemana-mana bawa kucing. Jadi kalau Anda nanti pergi ke pet shop itu kan, berarti Anda ini termasuk peniru Abu Hurairah. Nah, boleh ada teladannya ya. Ya, tapi kucingnya yang cantik. Ya, kucingnya yang cakep, yang lucu. Dibawa kemana-mana. Nah, ketika melihat Abu Hurairah ini bawa kucing kemana-mana dan temannya juga manggil nih Abu Hurairah, maka Rasulullah kalau manggil juga, ya Abahir, wahai pecintaku kucing, bapaknya kucing ya, pecinta kucing. Nah, Abu Hurairah lebih suka dipanggil dengan Abu Hurairah ketimbang Abdurrahman. Maka ditanya, kenapa kamu suka dipanggil Abu Hurairah tidak dengan Abdurrahman? Beliau menjawab, karena Habibi Muhammad SAW, karena kekasihku Muhammad SAW, kalau manggil aku dengan panggilan bapaknya kucing, pecinta kucing, Abu Hurairah. Aku lebih suka sebutan yang digunakan kasihku manggil aku daripada nama yang dipakai, yang diberikan. Ini karena cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita dipanggil bapaknya kucing atau pecinta kucing kan kurang demen, kurang suka ya. Nama saya cakep, pakai nama saya. Nama yang diberikan oleh Rasulullah SAW dan bagus itu Abdurrahman sama Abu Hurairah tidak dimunculkan, tapi julukan yang diberikan oleh Nabi SAW justru dimunculkan karena ini yang sering dipakai oleh Rasulullah SAW ketika manggil Abu Hurairah. Di sini ada pelajaran kita manggil seseorang dengan julukannya, meskipun julukannya itu kurang indah dibanding namanya. Kalau orangnya ridho, orangnya suka, maka itu tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Tapi kalau orang nggak suka, jangan. Nanti kita berjulukan orangnya si pincang, jangan. Ya, karena orangnya pincang dipanggil si pincang, rambutnya kriwil dipanggil kriwil gitu ya. Jangan gitu. Ya, kecuali kalau orangnya suka. Ya, kecuali orangnya suka, panggil saya kriwil, dia suka gitu ya. Tidak jadi masalah. Kalau nggak suka, jangan. Nah, ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau termasuk sahabat yang menghafal hadis terbanyak. Kurang lebih 1.600 hadis beliau hafalkan. Ya, padahal beliau masuk Islam di akhir Islam. Kenapa? Karena sepanjang hidupnya Nabi Muhammad SAW, Abu Hurairah itu belum menikah. Jadi ketika Rasulullah masih hidup, Sayyidina Abu Hurairah belum menikah. Menikah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak punya istri, belum punya anak. Punya ibu yang udah tua renta. Ya, tinggal dengan ibunya. Abu Hurairah minta ibunya masuk Islam. Tapi ibunya nggak mau masuk Islam. Berkali-kali didakwahi. Diajak, ayo bu masuk Islam. Ayo bu masuk Islam. Karena beliau sangat cinta kepada ibunya. Tapi ibunya berulang kali menolak. Suatu ketika ibunya emosi dan mengeluarkan kalimat yang nggak pantas
yang menodai Nabi Muhammad SAW. Jadi kalimat yang menghina Rasulullah SAW. Abu Hurairah nangis. Ya nangis karena kok ibu saya mencaci Nabi Muhammad SAW. Maka beliau pun datang kepada Rasulullah SAW. Ketika melihat Abu Hurairah menangis, Rasulullah nanya, apa yang buat kamu nangis, wahai Abu Hurairah? Kenapa kamu nangis? Maka Abu Hurairah menjawab, ya Rasulullah, ibu saya ajak masuk Islam berkali-kali. Tapi kali ini ngomong sesuatu yang nggak menyenangkan tentang dirimu. Maka saya sedihnya luar biasa. Tolong doakan ibu saya biar masuk Islam, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah angkat tangan dan mendoakan. Ya Allah berilah hidayah untuk ibunya Abu Hurairah. Abu Hurairah pulang ke rumah. Ya pulang ke rumah. Nah, di depan pintu dengar suara air gemericik itu. Ya mau masuk dilarang saya, jangan masuk. Tunggu sebentar. Kemudian dengar suara perempuan ganti ya. Ibunya pun pakai baju. Kemudian diperintahkan silahkan masuk. Abu Hurairah masuk. Begitu masuk buka pintu, ibunya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu. Ibunya masuk Islam. Maka Abu Hurairah langsung senang dan kembali menghadap Nabi Muhammad SAW dengan wajah yang bahagia. Maka ditanya sama Rasulullah, kok tampak wajahmu bahagia? Iya Rasulullah, doa antum dikabulkan. Ibu saya meluk agama Islam. Dan Abu Hurairah punya kebiasaan yang bagus dengan ibunya, yang patut dicontoh oleh setiap umat Islam dimanapun berada. Abu Hurairah itu tidak pernah mengutamakan ibunya di atas yang lain. Setiap kali mau pergi, selalu ke rumah ibunya dulu. Awal tinggal serumah, kemudian tinggal rumahnya berdampingan gitu ya. Setiap kali mau pergi, Abu Hurairah selalu pulang ke rumah ibunya dulu, manggil ibunya. Dikatakan di sini di depan pintu rumah ibunya, Abu Hurairah berkata, Assalamualaikum ya ummatah warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu, gitu ya. Salam sejahtera rahmat Allah berkah untukmu wahai ibundaku tercinta. Dari dalam pintu tuh ibu jawab, Waalaikumsalam ya bunayya warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salam rahmat Allah dan berkah juga untuk kamu. Ini ibu sama anak ya, mesranya luar biasa. Kemudian Abu Hurairah menjawab, rahimakillahu kama rabbaitani shaghira. Kama rabbaitini shaghira. Semoga Allah merahmati engkau wahai ibu sebagaimana engkau waktu kecil merawat aku. Sejak kecil engkau merawat aku, semoga Allah merahmati engkau seperti itu. Maka ibunya menjawab, wa rahimakallahu kama bararta bi kabira. Dan semoga Allah juga merahmati kamu wahai anakku, karena di waktu aku sudah tua renta, kamu mau berbakti kepada aku. Tiap hari seperti itu, kemudian pulang ke rumahnya. Jadi kalau pagi cari ibunya, mengucapkan salam seperti itu, selesai pulang ke rumahnya atau pergi ke tempat yang lain. Tidak pergi kemanapun sebelum seperti itu. Nah sekarang tinggal satu rumah, cium tangan ibunya aja nggak mau. Ya, tinggal satu rumah, cium tangan ibunya aja tidak mau. Tinggal di luar kota atau ngekos ya, telepon yang lain bisa, WhatsApp yang lain bisa, telepon ibunya, WhatsApp ibunya atau ayahnya tidak dilakukan ya. Ini beda sekali dengan apa yang dilakukan oleh sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah Abu Hurairah, beliau memang hafal hadis banyak. Kenapa? Karena Abu Hurairah satu, tidak bekerja. Ya tidak bekerja, hidupnya bersama Nabi Muhammad SAW. Kemarin Rasulullah pergi, Abu Hurairah ikut, makanya dengarnya lebih banyak. Kemudian yang kedua, dapat doa dari Nabi SAW, agar apa yang didengar tidak lupa. Makanya beliau punya ingatan yang luar biasa. Kemudian Abu Hurairah yang ketiga tidak berkeluarga. Semasa hidupnya Rasulullah tidak berkeluarga, jadi fokusnya itu tidak terganggu. Biasanya orang kalau udah berkeluarga itu fokusnya agak bergeser. Nanti buktikan sendiri kalau udah berkeluarga ya. Biasanya tidak semudah ketika masih bujangan. Bukan berarti saran saya silahkan bujangan, bukan loh ya. Nah, enggak. Cuman memang orang kalau cari ilmu itu, kalau masih pernah jomblo, biasanya bisa lebih fokus ya. Tapi ada ulama mengatakan kalau udah menikah semakin fokus. Nah, ada yang mengatakan juga seperti itu. Nah, Abu Hurairah dapat doa dari Rasulullah SAW agar apa yang didengar itu menjadi dihafal. Maka beliau sekali mendengar langsung bisa hafal. Ini salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan karena beliau ini tidak kerja, maka kadang ya nggak punya makanan. Buat makan tidak ada, lapar. Nah, suatu hari beliau lapar yang luar biasa, akhirnya perutnya itu diganjal batu satu. Di ulu hati ganjal batu diikat. Nah, kemudian keluar cari makan. Cara cari makan bagaimana? Berharap ditraktir. Ya, berharap ditraktir. Karena orang-orang Arab itu suka menjamu tamu dan suka traktir orang lain makan. Suka.
Apalagi sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain yang udah kena sentuhan Islam. Abu Hurairah nunggu di pinggir jalan yang biasa dilalui oleh para sahabat. Dengan harapan nanti kalau ada sahabat lewat mau nanya suatu permasalahan, biasanya kalau nanya sesuatu itu digandeng diajak pulang ke rumah. Ayo ya dijawab dibahas di rumah sambil makan. Lewatlah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar lewat, Abu Hurairah pun mengatakan, "Wahai Abu Bakar, saya mau nanya ayat ini maksudnya apa?" Padahal kata Abu Hurairah, saya paham betul itu maksudnya apa. Cuma tujuan saya biar digandeng, diajak pulang, dikasih makan. Tapi rupanya hari itu Sayyidina Abu Bakar pas nggak peka gitu ya, kurang peka, dijawab apa adanya. Maksudnya begini-begini. Oh ya, makasih. Lewat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lewat Sayyidina Abu Bakar selesai, nggak hasil, lihat Sayyidina Umar bin Khattab datang. Senang nih Abu Hurairah. Mudah-mudahan Umar paham maksud saya. Tanya saya sama Sayyidina Umar tentang satu ayat. Dijawab lagi, ayat ini maksudnya begini. Terus ditinggal begitu saja. Nggak diajak ke rumah, nggak dikasih makan. Oh, rupanya Sayyidina Umar juga nggak paham. Dari jauh, lewat Nabi Muhammad SAW. Lah Rasulullah lihat Abu Hurairah tersenyum. Abu Hurairah lihat Rasulullah, mudah-mudahan Rasulullah paham. Belum sempat Abu Hurairah nanya, Rasul pun sudah mengatakan, Abu Hurairah, ayo ikut ke rumah saya. Nah, senang Abu Hurairah. Ternyata Rasulullah paham. Sampai di rumah, Rasulullah nanya, ada makanan enggak? Enggak ada. Adanya ini, satu gelas susu. Ya, satu gelas susu. Oh, senang Abu Hurairah dapat susu ini. Ini satu gelas buat saya, kenyang nih. Ya, satu gelas buat saya, kenyang, kata Abu Hurairah dalam hati. Ternyata Nabi kita Muhammad SAW punya selera humor. Ya, punya selera humor. Beliau berkata kepada Abu Hurairah, tolong teman-teman kamu yang tinggal di serambi masjid, itu ajak semua ke sini. Jadi ada sekitar 70 orang. Suruh ngajak semua sama Rasulullah SAW. Biar mereka juga menikmati susu ini bersama kita. Kecut hati Abu Hurairah, aduh, satu gelas dibagi 70 orang. Tapi masih berpikir, tapi karena saya yang pertama kali diajak, berarti saya yang pertama kali minum. Maka diajak semua orang itu ke rumah Rasulullah SAW. Nah, kemudian Rasulullah ngambil gelas tadi, berkata kepada Abu Hurairah, bagikan ini kepada teman-temanmu. Ya, bagikan ini kepada teman-temanmu. Rasul nggak nyuruh Abu Hurairah minum, tapi bagikan kepada teman-temanmu. Abu Hurairah batin dalam hati, aduh, ini giliran saya kapan ini? Maka teman-temannya minum, 70 orang minum. Dan semuanya juga nggak pakai aji mumpung kata orang Jawa. Nah, lagi dapat sesuatu, dimanfaatkan, nggak seperti itu. Nah, sahabat tahu diri. Maka minumnya juga sedikit, seruput. Ya. Seruput. 70 orang minum semua dan kenyang. Barokah. Kemudian Rasulullah SAW melihat Abu Hurairah sambil tersenyum. Ya Abu Hurairah, wah Abu Hurairah, sekarang tinggal kamu dengan saya yang belum minum. Tinggal kamu dengan saya yang belum minum. Maka Rasulullah menyerahkan gelas itu kepada Abu Hurairah. Silahkan minum, wahai Abu Hurairah. Abu Hurairah mau minum tidak sampai hati. Kenapa? Masih ingat, kekasihku juga belum minum ini. Rasulullah belum minum. Dikembalikan, coba kalau kita. Ini kalau dibagi lagi habis ini. Kita begitu. Abu Hurairah enggak. Ya Rasulullah, engkau yang minum duluan. Ya engkau minum duluan. Jadi walaupun kondisinya susah, masih memikirkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul pun mengatakan, tidak Abu Hurairah, kamu yang minum dulu. Maka Abu Hurairah minum. Minumnya juga enggak enak hati. Kenapa? Tinggal dikit. Ini kalau diseruput habis nanti gitu kan. Maka minum cuma secap. Berhenti. Diserahkan ke Rasulullah. Rasul mengatakan, minum lagi. Minum lagi. Terus lagi dan tidak habis-habis. Terakhir, minum lagi. Abu Hurairah menjawab, ya Rasulullah, udah sampai tenggorokan. Ya. Terus Rasulullah tersenyum, diambil gelasnya, baru diminum. Begitulah banyak kisah tentang Abu Hurairah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang sedikit ini, malah kisah sahabat yang singkat, sekitar 8 menit ini, harapannya kita bisa punya rasa cinta kepada sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Insyaallah sekelumit kisah Abu Hurairah menginspirasi kita semua untuk lebih berbakti kepada orang tua, dan kita juga suka berbagi dengan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah telah menyaksikan kajian yang barusan saya sampaikan, mudah-mudahan berkah dan manfaat. Selanjutnya, saya ingin memperkenalkan satu program baru saya, yaitu Satu Hari Satu Ilmu. Program ini adalah newsletter WhatsApp, yang artinya setiap hari insya Allah saya akan kirimkan pesan WA langsung dari nomor WA khusus saya ke nomor WA yang Anda daftarkan, yang isinya adalah konten kajian singkat dalam bentuk video maupun artikel, meme, ataupun MP3.
langsung dari nomor khusus saya ke nomor WA Anda. Setiap hari insya Allah lebih dari satu konten akan saya kirimkan dan sifat waktunya random, bisa pagi, siang, sore maupun malam. Biaya langganan selama 1 bulan adalah Rp100.000. Rp100.000 untuk masa aktif langganan selama 1 bulan. Jika Anda ingin bergabung, caranya cukup mudah, cukup ketik di browser ayojoin.com, kemudian ikuti petunjuknya di sana. Silahkan dicoba, mudah-mudahan Anda berkenan bergabung. Seperti yang tampak di layar monitor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.